tadi lihat masnya sendirian loh ngangkat itu. Saya ngangkat sekali. Tinggal diaduk secara manual seperti ini. Masuk. Kabupaten Kudus di Jawa Tengah, bagian pesisir pantai utara Pulau Jawa, merupakan daerah yang memiliki suhu udara cukup panas. Karena itulah minuman sirup manis dengan aroma buah bercampur es dingin kerap dipilih untuk menyegarkan suasana. Nah, di sepanjang pantai utara dari Rembang, Pati, Kudus, Demak sampai dengan Semarang hingga Pekalongan banyak bermunculan tempat produksi sirup. Seperti di Rembang ada sirup dan limun kawista, di Pekalongan ada sirup dan limun oriental, sementara di Kudus ada sirup cap manggis yang memiliki berbagai macam rasa, seperti leci, anggur, blueberry, jeruk, dan yang paling banyak penggemarnya adalah sirup rasa frambozen. Saya pun langsung mendatangi tempat produksi sirup cap manggis yang ada di Dukuh Kelotok, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Nah ini untuk bikin sirup cap manggis itu tahapannya apa aja coba Pak Hafiz? Nanti kita rebus air, sudah diuap, nanti dimasukkan di dandang. Nanti kalau sudah mendidih airnya, nanti dimasukin gula kristal itu. Kalau yang ini tahap apa ini Pak? Ini gula cair ini. Oh ini gula cair. Selain menyiapkan bahan, yang terpenting pada tahap awal adalah memasak air menggunakan tungku besar dengan kayu bakar. Nah, untuk pertama tidak dengan kayu bakar ya, tapi dengan uap panas seperti ini. Nah, ini 4 jam sendiri ini. 4 jam untuk mengeluarkan uap. Baru Oh mendidih kan keluar uap dari uap tadi. iya iya. Sudah disalurkan di dandang tadi. Oh jadi untuk masaknya itu bukan dipanasi dari bawah tapi pakai Uap. uap. Nah ini proses pembuatan uapnya ya. Agar hawa panas yang dihasilkan maksimal, api harus selalu besar dan kayu keras yang banyak dan kering juga pastinya. Karena itulah perlu blower seperti ini. Setelah uap panas keluar kurang lebih 4 jam, berikutnya baru kita memasak. Pertama, tempat masak diisi setengah penuh, lanjut tuangkan gula pasir. Kalau sehari menjadi itu wajib nyoba dan harus bisa ya, itu dijamin nggak mungkin. Karena ini 50 kilo, saya tadi lihat masnya sendirian loh ngangkat itu. Saya ngangkat saya bisa. Jadi ini harus naik ke sini di sendirian 50 kilo. Coba mas, ini mas, aku udah nyoba nggak kuat ya. Mau bareng apa? Nah nih lihat nih, tuh sendirian tuh 50 kilo. Setelah air dan gula pasir mendidih, tinggal masukkan gula cair. Perbandingannya gula kristal 100 kg dan gula cair 50 kg. Ayo bantu. Nah, ini gula yang apa? Cair. Gula cairnya ini untuk menetralkan, untuk menjernihkan gula-gula yang kristal tadi, karena sebagian gula kristal terutama yang lokal itu kondisinya itu ya banyak ampas ya. Kalau air gunakan hal seperti ini ya. Pak, ini komposisinya kalau perbandingan untuk yang 2 kintal airnya seberapa? Cuma ini ya Pak. Oh, literannya enggak tahu kan. oh literannya nggak tahu. Cuma ada batasnya. Tapi ada- Ini untuk 1 kuintal. Ini untuk 1 kintal. Nah, ini 2 kuintal. Oh ini 2 kintal. Oh iya. Kan ini jumlah ininya beda ya. Besaran ini. Coba Pak, bisa Pak. Gitu, Pak. Oh. Setelah gula mendidih, tinggal masukkan garam, vanili, serta pewarna sesuai resep. Selama proses memasak, adonan sirup harus terus diaduk. Tapi mengaduknya sudah otomatis kok, pakai mesin seperti ini. Nah, proses memasak ini menghabiskan waktu kurang lebih 30 menit. Dalam sehari tempat ini memasak beberapa kali sesuai permintaan pasar. Semakin banyak permintaan, maka proses masaknya akan semakin banyak. Ini setelah proses sudah mencampur bahan, ini bagian setelah matang ini harus disaring seperti ini. Ini rasa apa ini Pak? Rambut. Oh rasa perambos.
Ini rasa prambors seperti ini udah matang, nanti nanti tinggal didinginkan. Setelah disaring tinggal pemberian rasa. Nah, proses pemberian rasa ini dilakukan setelah memasak selesai agar kualitasnya tidak berubah karena terlalu lama dipanaskan. Jadi setelah dikasih perasa tadi udah tinggal diaduk secara manual seperti ini. Sambil menunggu sirup dingin, saya bergeser ke persiapan botol. Ada 2 jenis botol digunakan. Yang baru dikirim supplier dan yang ada yang dikumpulkan dari penjualan sehingga harus dicuci terlebih dahulu. Kumpulin terus dibersihkan, ini udah jadi bersih baru masuk sini lagi itu ya. Wah, ini botol-botolnya nih. Wah, kuat atau murah. Proses pencucian dilakukan luar dalam sampai benar-benar bersih. Botol yang masih bagus akan digunakan, sementara botol yang sudah kotor akan disortir untuk tidak digunakan kembali. Setelah sirup jadi dan botol siap, tinggal sirup yang sudah dingin dikirim ke pekerja pengemasan. Sebagian besar pegawai yang mengemas sirup adalah perempuan. Nah, ini berbeda dengan bagian masak yang sebagian besar laki-laki. Karena untuk memasak dibutuhkan tenaga besar, sementara untuk mengemas sirup dibutuhkan ketelatenan. Ini yang udah jadi, udah siap untuk dikirim ke ini, untuk dikemas. Bagi yang sudah biasa, memindahkan sirup dalam ember untuk dikemas terlihat mudah. Tapi bukan saya namanya kalau tidak mencoba. Di saat sirup ini masih panas dan sangat rawan tumpah. Tuh kan, sekali terkena hentakan saja. Tahap selanjutnya tinggal proses memasukkan sirup ke dalam botol. Meski sudah didinginkan, sirup yang baru dimasak tidak serta-merta langsung dingin, butuh waktu lama. Tapi justru disarankan saat masih panas atau anget, karena jika kondisi sudah dingin, sirup semakin mengental dan sulit dimasukkan ke dalam botol. Yang penting udah nyoba ya. Yang penting udah nyoba, tapi kalau diterus-teruskan ini menghambat pekerjaan dan merusak kemasan. Pemandangan. Merusak kemasan. Ini kalau yang sudah ahli ini bersih botolnya. Ya, kalau kurang bersih ya diputer Pak. Iya, enggak jadi nanti enggak kotor. Ini sudah biasa kan ada ukurannya Pak. Iya, udah pakai perasaan ya Bu ya. Setelah dikemas ke dalam botol, tahap selanjutnya diberi label dan penutup. Untuk proses pengemasan dari mulai mengisi sirup, memberi label dan menutup botol dilakukan oleh seorang pekerja borongan. Semakin banyak mengemas, maka honor yang didapat juga semakin banyak. Ini seperti ini tuh kelihatannya gampang gini. Coba Bu, saya Bu tak nyoba satu Bu. Kasih satu. Nah. Wah, panas. Ini masih panas ya. Aduh. Aduh. Nah, udah satu aja lah. Satu kali aja. Hampir pecah ini. Agar tidak ada kotoran masuk dan kemasan masih baru, bagian tutup botol ditutup dengan kemasan plastik atau disegel. Itu bener nggak Bu? Udah rapi belum? Hah? Aduh. Selanjutnya tinggal proses menata dalam wadah kerat. Satu kerat berisi 16 botol. Selanjutnya sirup yang sudah jadi akan disimpan dan siap dipasarkan ke berbagai kota di pesisir utara Jawa Tengah, seperti Kabupaten Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Semarang, sampai kota Pekalongan. Jadi sudah jadi sirupnya seperti ini, sudah dikemas, kita tinggal kirim. Ini yang udah jadi, coba Pak, seberat apa perjuangannya. Wah, lumayan juga ya. Untuk sekali kirim, satu mobil bak terbuka berisi kurang lebih 30 kerat sirup berbagai rasa. Ada banyak pilihan rasa, namun yang paling banyak permintaan adalah rasa frambozen. Harga satu botol sirup cap manggis berbagai rasa antara Rp29.000 sampai Rp30.000. Kita berangkat kemana? Ke Juwana. Juwana Pati. Sirup seperti ini biasanya digunakan untuk berbagai sajian. Untuk campuran campur, soda susu, bubur kacang hijau, atau yang original dicampur dengan es batu seperti ini. Ya, jadi sirup itu selain di Pantura cukup digemari sepanjang dari Demak, Kudus, Pati sampai ke Pekalongan.
Ini juga kalau pas bulan puasa permintaannya meningkat karena banyak orang yang nyari manis-manis, seger-seger untuk berbuka. Robi Sowanamin, Propokus Hartoyo, Kudus, Jawa Tengah.